Hai guys, bertemu lagi dengan saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang judulnya gua taruh di pin komentar ya guys. Oke, gak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk, let's mulai. Kita bersama. Suatu pagi, terlihat keluarga Simon sedang menyiapkan acara Natal di rumahnya. Simon dan istrinya yang bernama Nell juga telah mengundang sahabat dan kerabat mereka untuk merayakan malam Natal bersama. Nell sedang berias sementara Simon berlarian di halaman mengejar Belinda. Belinda ini adalah ayam peliharaan mereka. Di saat mereka semua sedang sibuk, Art si putra sulung yang sedang memotong wortel di dapur tak sengaja melukai jarinya karena kaget mendengar kegaduhan ayahnya di luar. Sedangkan si kembar adiknya Art yang bernama Hardy dan Thomas terlihat sedang asik mandi di kamar mandi. Di tengah kesibukan tersebut, satu persatu tamu berdatangan. Tony dan Sandra bersama Kitty anaknya tiba terlebih dahulu. Di sini, Sandra menyuruh Tony untuk mengambil beberapa bahan makanan dari sebuah minimarket. Tony pun dengan membawa palu langsung menuju ke minimarket. Tidak selang berapa lama, datanglah Bella dan Alex yang merupakan sepasang kekasih Les Baicin. Saat para perempuan berbincang di dapur, terlihat Bella dan Sandra memakan potongan wortel yang terkena tetesan darah Art. Tak lama kemudian, James dan Sophie pun tiba. Mereka berdua disambut oleh Nell dan Sandra. Nampaknya, Sandra terang-terangan menunjukkan bahwa ia menyukai James. Sayangnya, James hanya menanggapi sebatas teman saja. Namun, hal itu tetap membuat Sophie tak nyaman dan menganggap ada hal yang mereka semua sembunyikan dari dirinya. Setelah semua hidangan siap, mereka pun berkumpul di meja makan. Simon memimpin doa. Namun karena Simon bingung mau berdoa apa karena jarang berdoa, alhasil doa pun dilanjutkan oleh Nell. Setelah berdoa, mereka semua pun langsung menikmati makanan yang telah tersedia. Di tengah suasana makan bersama, Art dan Kitty berdebat tentang bencana gas beracun yang akan segera menyelimuti seluruh planet bumi. Perdebatan itu pun disusul oleh Sophie, Sandra, dan lainnya. Melihat hal tersebut, Nell dan Simon mencoba untuk meredakan situasi. Nampaknya mereka semua sangat tertekan dan putus asa menghadapi bencana yang akan menimpa mereka. Dikarenakan mereka semua hanya punya dua pilihan, yaitu meninggal dengan menghirup gas beracun yang pastinya sangat menyakitkan, atau meminum obat merah yang telah dibagikan oleh pemerintah agar bisa meninggal dengan nyaman tanpa rasa sakit sama sekali. Di sini, Art menduga bahwa gas beracun tersebut tidaklah mematikan. Namun, teori Art tersebut langsung dibantah oleh seluruh orang kecuali Sophie yang hanya terdiam saja. Dirasa perdebatan mulai memanas, Simon lantas berdiri mengajak mereka semua untuk bersulang bersama. Setelah acara makan malam selesai, Nell dan Sandra memberi penjelasan kepada anak-anak mereka bahwa mereka tak punya pilihan lain. Gas beracun tersebut akan membuat mereka semua mengalami sakit yang tak tertahankan sampai meninggal dunia. Maka dari itu, tak ada pilihan lain selain meminum obat merah yang telah diberikan oleh pemerintah. Namun, Art berpendapat bahwa menurutnya obat merah tersebut merupakan cara para elit untuk mengurangi jumlah penduduk. Dan gas beracun yang akan segera menyebar ke seluruh dunia esok pagi merupakan gas buatan para elit untuk menguasai dunia. Di luar rumah, terlihat para pria sedang berbincang-bincang. James memberitahu kepada Simon dan Tony bahwa Sophie tengah hamil. Namun, Sophie belum memutuskan ya atau tidaknya meminum obat tersebut. Dikarenakan ia takut menyakiti bayi yang dikandungnya. Tony dan Simon pun mencoba menyadarkan James dengan mengatakan bahwa ini bukanlah sebuah pembunuhan. Mereka hanya ingin menyelamatkan keluarga mereka dari rasa sakit sebelum kematian karena bencana alam tersebut. Melihat James masih galau, Tony dan Simon pun meninggalkan James sendirian di dalam kebun. Saat para anak-anak sedang membuka kado,
Terlihat Art semakin cemas karena membaca berita di koran pembungkus kadonya tentang badai beracun yang akan menyerang planet bumi. Ia pun lantas melempar kado tersebut dan pergi meninggalkan mereka semua. Alhasil, ayah Art pun langsung mengejar Art untuk menenangkannya. Di tangga, Simon menjelaskan pada Art bahwa mereka semua tak punya pilihan lain. Namun, di sini Art yang masih ketakutan dengan acara minum obat bersama esok pagi langsung dipeluk oleh ayahnya. Tepat tengah malam, mereka pun mulai menyalakan kembang api dan menikmati suasana malam dengan cara mereka masing-masing. Setelah itu, mereka pun berkumpul kembali di ruang keluarga untuk bernostalgia tentang masa kecil mereka. Di momen tersebut, tiba-tiba Sandra bertanya pada James, mengapa James tidak pernah mau bercocok tanam dengan dirinya. Tony yang terkejut dengan pertanyaan istrinya, langsung meminta maaf pada James. Sandra yang sudah putus asa karena hidupnya tinggal sebentar lagi, tetap berusaha menggoda James. Alhasil, Tony yang kecewa dengan istrinya pun mulai marah. Melihat Tony marah, Bella pun langsung mencoba menyadarkan Tony dengan mengatakan bahwa semua orang pernah melakukan perbuatan yang disesali. Seperti saat ia dan Tony yang pernah bercocok tanam tanpa sepengetahuan Sandra. Mendengar hal tersebut, sontak Nell, Simon, James, dan Alex pun tertawa mendengar pernyataan Bella tersebut. Sedangkan Sandra terlihat kecewa karena tak menyangka bahwa suaminya akan melakukan hal tersebut dengan Bella yang pada dasarnya seorang lesbian. Alhasil, Tony dan Sandra pun mulai bertengkar. Melihat hal tersebut, Nell pun langsung mengajak semuanya untuk bersulang supaya Tony dan istrinya berbaikan lagi di masa terakhir hidup mereka. Di kamar, Art diam-diam menyimak iklan pemerintah tentang obat merah dari handphonenya. Saat sedang fokus, tiba-tiba pintu kamarnya diketuk oleh Sophie yang ingin berbicara dengan Art. Di sini, Sophie mengatakan pada Art bahwa ia tidak akan meminum obat tersebut dikarenakan ia tidak ingin membunuh bayi yang sedang dikandungnya. Mendengar hal tersebut, Art pun terlihat sedih dikarenakan ia seketika merasa bahwa kedua orang tuanya tidak menyayangi dirinya seperti halnya Sophie yang menyayangi bayinya. Tidak selang berapa lama, ayah Art datang dan mengajak Art untuk menelpon neneknya. Di kamar Bella dan Alex, Alex mengatakan pada Bella bahwa ia ingin istirahat di kamar saja sampai acara meminum obat bersama dilaksanakan. Melihat Alex sudah sangat putus asa, Bella pun mencoba menenangkan Alex dengan mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Di kamar keluarga Simon, terlihat mereka semua sedang menelpon ibu dari Nell yang bernama Nicole. Namun, tidak selang berapa lama, tiba-tiba Nicole berpamitan pada mereka semua sembari meninggalkan video call yang masih menyala. Rupanya, kabut gas beracun sudah menyebar di kawasan rumah Nicole. Nicole yang ketakutan melihat kabut beracun layaknya badai, akhirnya meminum obat tersebut. Dan saat itu juga, rumah Nicole diselimuti oleh kabut asap. Setelah kepanikan Art dan saudara-saudaranya karena sang nenek tiba-tiba pergi meninggalkan sambungan telepon, Simon yang melihat istrinya sangat sedih, langsung memberikan pelukan untuk menenangkan istrinya. Di sisi lain, Art langsung pergi ke kamar James dan Sophie untuk bertanya pada James yang seorang dokter, apakah ada pilihan lain selain meminum obat tersebut. Namun, James berkata bahwa menurut riset para ahli, mereka semua tidak punya pilihan lain. Mendengar hal tersebut, Art pun nampak sangat sedih. Melihat Art sedih, James pun memutuskan untuk bergabung bersama teman-temannya di ruang pesta untuk menghilangkan stres atas semua yang akan terjadi. Tidak selang berapa lama, Nell yang sadar Art tidak terlihat langsung menuju ke kamar James. Art yang melihat ibunya datang langsung mengatakan bahwa ia dan Sophie telah memutuskan untuk tidak meminum obat tersebut. Mendengar hal tersebut, Nell yang marah langsung mengajak Art dan keluarganya untuk berbicara di sebuah mobil. Alhasil, perdebatan antara Art dan orang tuanya pun terjadi. Di sini, Art bersikeras tak ingin meminum obat tersebut. Namun, karena orang tuanya terus memaksa, Art yang semakin takut dengan orang tuanya langsung berlari keluar dari mobil menuju ke arah hutan. Saat tidak tahu mau lari kemana, tiba-tiba
ia melihat sebuah mobil merah berhenti di pinggir jalan. Ia pun mengintip ke dalam jendela mobil tersebut. Rupanya terdapat seorang ayah, ibu dan dua anaknya yang meninggal setelah minum obat tersebut. Art pun sontak berteriak histeris. Dan tanpa ia sadari, ia telah menghirup gas beracun yang ternyata sudah mulai menyebar di daerah rumahnya. Simon yang mendengar teriakan Art bergegas menghampiri dan menggendong Art menuju ke dalam rumah. Ia pun langsung menyuruh Nell agar masuk ke dalam rumah dan memberitahu kepada yang lainnya bahwa waktunya minum obat telah tiba. James yang melihat Simon panik langsung mengambil Art lalu membawanya masuk ke dalam kamar dan meninggalkan Art di kamar tersebut. Terlihat Art mulai kejang karena efek dari gas tersebut. Di depan kamar, Nell yang melihat Sophie mulai menyalahkan Sophie karena telah memberikan pengaruh buruk pada Art. Setelah itu, terlihat setiap keluarga bersiap untuk meminum obat bersama dengan orang-orang yang dicintainya di kamar masing-masing. Di kamar Art, Nell yang melihat Art sudah tidak bergerak, langsung membawanya menuju ke kamar khusus keluarga Simon. Sedangkan di kamar James dan Sophie, terlihat James mulai meyakinkan Sophie untuk mau minum obat tersebut. Dikarenakan jika Sophie tidak meminumnya, maka James juga akan rela menahan sakitnya gas beracun tersebut bersama dengan Sophie. Mendengar hal tersebut, Sophie pun akhirnya bersedia untuk meminum obat tersebut. Di kamar Alex dan Bella, Bella yang melihat Alex sedang tertidur pulas dan tidak bisa dibangunkan, langsung menyuapi Alex dengan obat tersebut. Setelah itu, ia pun langsung meminumnya juga. Sedangkan di kamar keluarga Tony, terlihat mereka bertiga yang telah meminum obat tersebut sedang berbaring menunggu reaksi dari obat tersebut. Kita kembali ke kamar Alex dan Bella. Terlihat Alex yang baru bangun tiba-tiba langsung lari menuju ke kamar mandi untuk muntah. Sedangkan di kamar keluarga Simon, saat ayah Art akan meminumkan obat tersebut pada Art, tiba-tiba mereka semua terkejut dikarenakan wajah Art sudah mengeluarkan darah. Menyangka bahwa Art telah meninggal dunia, mereka semua pun langsung segera meminum obat tersebut. Di kamar Alex dan Bella, Bella yang sadar bahwa Alex telah memuntahkan obatnya dan sudah tidak memiliki stok obat lagi, akhirnya mengajak Alex untuk menari. Dan di saat Alex lengah, Bella pun langsung menyerang Alex menggunakan pisau sampai tewas. Alhasil, mereka berdua pun akhirnya tewas bersama-sama. Sedangkan di keluarga Simon, terlihat mereka mulai berbaring bersama untuk menunggu reaksi obat tersebut. Di sini, semua anggota keluarga Simon kecuali Art saling mengucapkan I love you satu sama lain. Tidak selang berapa lama, kabut gas beracun tersebut mulai menyelimuti rumah keluarga Simon. Di akhir kisah, kita diperlihatkan suasana pagi yang sangat indah dengan semua orang yang telah meninggal dunia bersama keluarga mereka masing-masing kecuali Art. Karena tiba-tiba Art membuka matanya dan kisah pun akhirnya selesai. Jadi guys, ternyata teori dari Art bahwa gas beracun tersebut tidaklah mematikan merupakan sebuah kebenaran. Namun, karena semua orang telah memilih jalan yang disarankan oleh para petinggi negara tersebut, akhirnya mereka semua pun harus tewas dengan hati yang saya tidak tahu nih, kecewa atau bahagia. Sedangkan Art yang sedari awal merasa ada yang aneh dengan kebijakan para petinggi negara saat membagikan obat tersebut dengan gratis, akhirnya kini hidup sendiri lontang-lantung. Jadi pengangguran, ngomong sendiri, ketawa sendiri, lari-lari sendiri, dan akhirnya stres sendiri. Ya udahlah, kita selesaikan aja video ini, oke? Thanks for watching this video and stay on Shadow Squad. Enjoy your life like a king guys. Komentar di kolom komentar tentunya, jangan lupa di subscribe guys ya. Oke? Oke guys. Bye-bye guys. Bersamamu menemani setiap langkah hidupmu, bahagia kan terasa saat ku memeluk erat hatimu. Cinta
Engkau lah yang aku inginkan selamanya kan bersama. Percayalah pada jiwa yang bisikan kedamaian dalam hidupmu. Yakinilah kisah ini, bersama kita akan dapat bahagia selamanya, seutuhnya. Kau dan aku untuk selamanya. Percayalah pada jiwa yang bisikan kedamaian dalam hidupmu. Yakinilah kisah ini, bersama kita akan dapat bahagia. Percayalah pada jiwa yang bisikan kedamaian dalam hidupmu. Yakinilah kisah ini, bersama kita akan dapat bahagia. Bersama kita akan dapat bahagia.